Shalom semua, silakan duduk. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh saudara Christian Lazarus. Tadi dia berkata dia masih muda dan umur 22 tahun. Saya juga mau berkata saya masih muda. Amin. Umur saya sedikit lebih banyak, 35. Mungkin saudara ada yang berkata, masa sih? Iya, 35 plus saudara. Plusnya berapa? Terserah saudara. Ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan nama dulu. Saya Thomas, saya dari Semarang. Tadi yang barusan naik tadi istri saya, nanti akan juga menyampaikan setelah ini. Kami satu keluarga melayani bersama-sama dengan Hadassah, yaitu atau Sasa, putri bungsu dari Bapak Pendeta Petrus Agung di pelayanan Harvey Center, saudara. Kami bersyukur kami bisa melayani bersama-sama sejak Pak Petrus Agung bersama dengan kita di dunia ini. Dia masih ada dan mendukung kita, berdoa bagi kita, ikut juga. Saya percaya itu, saudara. Karena mereka yang di surga tidak tinggal diam seperti yang disampaikan oleh tadi Christian. Jadi hidup kita di dunia ini merupakan bagian dari destiny yang Tuhan berikan atau punyai dalam hidup setiap kita. Dalam beberapa waktu ini saya sedikit ada penyesalan. Salah satunya, kenapa ya kok anak saya cuma 2? Mungkin saudara bertanya, kenapa Pak? Karena saya lihat dua anak saya hari ini ada dalam pelayanan mendukung, apalagi mereka masih muda, secara tenaga tentu lebih powerful daripada yang sudah berumur. Saya kenapa kok 2? Kalau saya punya 4, 5 seperti mereka, itu kan tenaga tambahan yang luar biasa, saudara. Makanya sebetulnya ketika Tuhan berkata memerintahkan manusia untuk berkembang biak dan memenuhi bumi, artinya punya anak banyak, itu oke. Tapi yang berat adalah mendidik dan bertanggung jawab bagaimana supaya mereka juga bisa masuk dalam destiny yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Itu yang berat. Zaman dulu kan kita tahu papa saya aja hampir 15 bersaudara, mama saya 10 bersaudara. Keduanya saya di surga. Saya bersyukur saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dan akan melengkapi apa yang sudah disampaikan. Saya mau berkata, setiap kita punya destiny. Amin. Katakan, aku punya destiny. Artinya slot tadi yang ada di dalam Tuhan itu hanya bisa dipenuhi oleh kita yang unik, diciptakan unik oleh Tuhan dan secara khusus, saudara. Makanya tidak ada orang yang sama, bahkan meskipun orang kembar, anak kembar sekalipun. Artinya setiap kita punya destiny yang unik dan yang spesial yang Tuhan sudah tentukan sendiri, saudara. Dan tadi di kitab Mazmur 139, itulah yang dinamakan buku destiny. Di surga itu ada banyak kitab atau buku, tidak hanya satu. Tapi saudara bisa baca di dalam kitab Maleakhi ada buku peringatan, kitab peringatan, dan lain sebagainya, ada buku kehidupan. Artinya hidup kita ini sebetulnya sudah diatur oleh Tuhan. Oh, yang namanya misalnya katakan Thomas ini lahir saya bukan lahir di Semarang, saudara, lahirnya di Jepara, Bangsri, daerah Kudus sana. Ini di keluarga A dan nanti akan jadi seperti ini. Semua sudah dituliskan oleh Tuhan. Artinya sebetulnya itu sudah ada polanya. Jadi dalam Tuhan itu sebenarnya enak. Tapi masalahnya manusia is manusia, saudara. Kita punya keinginan, punya daging yang seringkali tidak mau mengikuti Tuhan. Itulah yang membuat sehingga kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan atau destiny Tuhan dalam hidup setiap kita, saudara. Ya, kita akan lihat beberapa ayat di kitab Efesus. Pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nanti saya mau bacakan dalam satu terjemahan bahasa Inggris yang sedikit beda. Kita mau baca sama-sama ayat ini. Efesus 2 ayat yang ke-10, ya. Mari kita baca 1, 2, 3.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu terjemahan dari The Passion berkata begini, saya terjemahkan langsung. Kita ini menjadi puisinya Tuhan, satu karya seni Tuhan, satu umat yang diciptakan ulang yang akan menggenapi destiny yang Dia berikan buat setiap kita, karena kita disatukan dengan Yesus yang diurapi. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya perencanaan lebih dahulu untuk destiny kita dan untuk pekerjaan baik yang kita akan genapi. Artinya sudah ada jalannya, saudara. Tuhan sudah membuatkan jalan seperti di kitab Mazmur tadi. Tuhan sudah menuliskan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi nyatanya tidak semua orang bisa menggenapinya, saudara. Satu kali ada kebaktian kaum muda waktu Pak Petrus Agung masih ada. Dan saya waktu itu tidak tahu siapa yang berkhotbah, saudara. Ketika dalam penyembahan, tiba-tiba saya bisa merasakan hati Tuhan. Saya diberikan anugerah untuk merasakan hati Tuhan. Saya tidak bisa menggambarkan dengan tepat, tapi kira-kira ini yang saya rasakan. Hati Tuhan itu senang, gembira, sukacita, dan mungkin kata puas itu ya yang mungkin tepat. Puas kalau setiap kita mencapai destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan ketika waktunya firman Tuhan, ternyata Ibu Nani dari Persekutuan Doa Sion di Cirebon yang berkhotbah. Dan saya yang membuat saya kaget, beliau menyampaikan juga tentang destiny, bagaimana mencapai destiny. Yang saya masih ingat beliau menyampaikan itu dari kitab Yosua, saudara. Jadi apa yang saya rasakan ternyata dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang berkhotbah, apa yang akan disampaikan. Tapi itulah hati Tuhan buat setiap kita. Itu seperti orang tua, menurut saya seperti orang tua. Saya punya anak 2, cewek semua, yang kecil pernah sekolah di YWAM di Amerika, saudara. Dia berdoa sendiri, setelah SMA mau apa, Tuhan berkata masuk pelayanan, masuk sekolah pelayanan di YWAM. Kalau di Indonesia Yayasan Wahana Anak Muda. Ya, saya pikir saya mau taruh dia di luar negeri supaya berkembang dan punya pengalaman bahwasanya berkembang apalagi masih muda. Bayangkan kalau saya sudah kirim, saya keluarkan uang begitu banyak, tiba-tiba itu sekolahnya kira-kira 5-6 bulan. Dan dalam pertengahan tahun dia berkata, Papa, Papi, Mami, tidak kuat, saya mau pulang. Tentu sebagai orang tua kami akan coba dorong, ngomongin supaya tidak pulang. Tapi misalnya dia pulang, saudara, tetap pulang. Menurut saudara, kami atau saya sebagai ayah dan istri saya sebagai ibu, papa, mama, seneng enggak, saudara? Puas enggak? Lihat anaknya dikirim dengan biaya besar, harusnya menyelesaikan sekolah di sana 5-6 bulan, ini baru pertengahan pulang. Ya tentu kami tidak bisa apa-apa, kami ya menerima, nanti kami akan doakan lagi, begitu kira-kira. Tapi saudara bisa bayangkan itu yang terjadi dengan hati Tuhan kalau kita tidak mencapai apa yang Tuhan rindukan dan tetapkan, dan Dia sudah tulis dalam buku destiny setiap kita, saudara. Itulah hati Tuhan buat setiap kita. Karena itu kita perlu kejar Tuhan dan kejar destiny kita. Tadi sudah disampaikan juga, destiny itu apa sih? Proses perjalanan hidup kita bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, untuk menggenapi apa yang Dia sudah tentukan dalam hidup setiap kita. Jadi setiap kita perlu berdoa. Jangan sampai hidup kita asal-asalan, saudara. Oh pokoknya saya melayani, nanti saya cerita dari hidup saya. Saya ketika melayani tidak langsung masuk dalam apa yang Tuhan mau. Dari situ terus saya belajar. Oh, rupanya ada yang namanya masa persiapan, saudara. Dan itu yang bahaya buat setiap hidup kita. Apalagi kalau saudara mungkin pelayanan di full time,
atau punya pekerjaan lain, saudara. Kita bisa pelayanan aktif di sana sini, tapi apakah kita benar bisa masuk dalam destiny yang Tuhan tetapkan? Itu menjadi pertanyaan. Orang yang bekerja bisnis, saudara perlu tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan bisnis saudara, dengan pekerjaan saudara. Karena Tuhan tidak ingin sekedar kita bisnis dan bekerja seperti orang-orang pada umumnya, saudara. Jadi sekali lagi saya mau berkata, Tuhan sudah memberikan jalannya. Tapi seringkali sebagai manusia tentu kita bisa menyimpang, saudara. Apa yang kita lakukan kalau kita menyimpang? Jalan yang terbaik adalah bertobat. Karena bertobat akan membuat kita kembali kepada titik di mana kita menyimpang. Tidak ada jalan lain, saudara. Saya banyak mengalami kegagalan, jatuh dalam dosa, seperti semua kita. Tapi saya tidak mau berhenti. Itu yang perlu kita lakukan, saudara. Jangan sampai kalau saudara berhenti dan menyerah, berkata sudah, Tuhan sudah selesai dengan hidup saya. Belum. Tuhan belum selesai dengan hidup setiap kita. Amin. Mari katakan kepada diri sendiri, Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Kita akan lihat seorang tokoh di Alkitab, yaitu Rasul Paulus, saudara. Apa yang menjadi tujuan hidupnya? Ini kita tahu rasul yang hebat, rasul yang dipakai Tuhan, hampir sepertiga dari perjanjian baru dia tulis, saudara. Dari seorang penganiaya jemaat, diubah oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 24. Ya, kita akan baca bahasa Indonesianya. Setelah itu nanti saya terjemahkan dari satu terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan Kisah 20-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dalam terjemahan The Passion dikatakan, apakah aku hidup atau mati itu tidak penting, karena aku tidak menganggap diriku itu orang yang sangat penting. Tetapi lebih penting bagiku adalah menggenapi destiniku dan menyelesaikan pelayanan yang Tuhan sudah tetapkan kepadaku, yaitu dengan setia memberitakan kabar baik Injil kasih karunia, saudara. Ini tujuan hidup Paulus. Jadi buat dia, segala macam pencobaan dan penganiayaan yang dia alami buat dia tidak penting. Tapi fokus hidupnya, matanya tertuju kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, yaitu destiny yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ini kita perlu punyai dalam hidup setiap kita. Yang lain-lain itu hanya pendukung. Saudara bekerja itu bukan sekedar destiny saudara. Saudara perlu temukan Tuhan apa yang kau mau. Dalam pelayanan juga tuh, apapun juga, dalam hal yang kecil dan yang besar, baik hal yang saudara anggap rohani dan tidak. Ini Paulus, saudara. Fokus adalah hal yang penting ketika kita hidup dengan Tuhan. Karena kalau kita hidupnya ke kiri ke kanan, oh orang ini gini, orang gini, seperti pelari. Ketika dia lari jarak pendek 100 meter, dia tidak akan noleh ketika dia lari. Dia fokus kepada garis finish, saudara. Kalau dia terlalu banyak toleh kanan kiri, dia tidak akan sampai, akan kalah. Tapi kalau dia fokus dan mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya, dia akan bisa mencapai garis akhir dengan kuat, saudara. Saya akan ceritakan kisah hidup saya, bagaimana saya bisa sampai di tempat ini, saudara. Saya lahir dari keluarga Kristen. Dari kecil sudah ke sekolah minggu, saya 2 kali paling tidak ganti gereja. Dan ketika saya remaja berumur 14 tahun, waktu itu masih kelas 2 SMP, saya ikut satu kebangunan rohani yang besar di Semarang. Yang waktu itu salah satu hamba Tuhannya adalah Pak Evangelis Damaris yang sekarang sudah di surga. Kalau yang muda-muda mungkin tidak pernah dengar, kalau yang seangkatan saya mungkin pernah dengar, saudara. Bahkan ada beberapa suster Katolik yang Katolik karismatik yang ikut, saudara, yang dinamakan Malam Ekumene tahun 79. Dan dari KKR
pemuda remaja, SMP, SMA. Dari situlah ada banyak anak-anak muda, ratusan anak muda menyerahkan hidup buat Tuhan, dan bahkan sampai hari ini masih ada. Salah satunya Pak Jimmy Untoro, kalau saudara tahu, itu adalah orang Semarang, istrinya juga orang Semarang, yang sekarang mengembalakan gereja GC atau AFGF. Juga Pak Petrus Agung. Saya ada di antara mereka, dan ketika ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, saya tidak tahu sampai hari ini saya coba ulang, tapi saya merasa mungkin karena masih muda, masih kalau bahasa sekarang culun kali ya, masih lugu, belum tahu terlalu banyak, saudara. Saya juga mungkin seperti orang tidak sadar, tapi ada dorongan, akhirnya saya maju. Saya masih ingat, saya maju sebagai orang yang kedua, bahkan saya dipeluk oleh Pak Evangelis Damaris, saudara. Dan satu hari ketika saya sedang baca Alkitab secara teratur, saya baca urut saudara. Waktu itu sebelum sekolah saya baca Alkitab saya, dan saya berdoa dalam hati, Tuhan, apa yang Kau mau dengan hidup saya? Dan saya mendapatkan ayat di Lukas 10 ayat 2 yang berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu untuk mengirimkan pekerja-pekerjanya. Saya hanya bisa nangkap satu, bahwa satu kali saya akan jadi hamba Tuhan. Itu aja, saudara. Tapi detailnya seperti apa, kapan dan sebagainya saya tidak tahu persis, saudara. Saya bertumbuh remaja dan banyak hal yang terjadi dalam keluarga kami. Dan kemudian saya lulus SMA. Dan ketika lulus SMA, papa saya menginginkan saya jadi dokter. Karena zaman itu, zaman sekarang juga ya saudara, dokter itu kan bisa nolong orang, bisa memberi bantuan sosial, bisa melayani, dan di satu sisi kalau berhasil bisa kaya. Itu pikiran papa saya. Saya daftar, saudara. Saya daftar perguruan tinggi negeri, tidak diterima. Akhirnya saya daftar di satu perguruan tinggi swasta di Semarang dan diterima. Jadi saya sempat kuliah kedokteran hanya 1 semester. Saudara. Setelah itu saya punya om yang ada di Jerman waktu itu, dan kemudian ada om di Semarang juga, yang beliau berkata, sudah kamu keluar negeri aja, kuliah di sana. Karena banyak hal terjadi dalam keluarga saya, sudah saya gunakan kesempatan itu sebenarnya salah satunya untuk lari dari rumah saya. Saya sekalian ke luar negeri. Hampir tidak tahan, saudara. Baru beberapa hari saya sudah minta pulang, tapi om saya berkata jangan. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan di sana, saya harus mengulang SMA dan sebagainya beberapa saat. Dan ketika itu saya ingat, saya hadir di satu retreat, ada konferensinya Reinhard Bonnke. Dan satu sesinya, seminarnya diisi oleh Ibu Suset Hating. Dan ketika beliau sedang berkhotbah, dia tiba-tiba nunjuk di tempat bagian saya duduk, dan dia berkata kira-kira begini, ada orang yang belum tidak mengikuti panggilan Tuhan. Saya tidak tahu apakah ada orang yang mendapat yang sama, tapi saya merasa itu firman buat saya. Jadi akhirnya setelah itu, saya belum kuliah di sana. Saya sudah beberapa kali daftar tapi tidak dapat tempat. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Dan ketika masuk sekolah Alkitab, beberapa saat kemudian tahun depannya sebelum selesai, kira-kira 3 minggu sebelum itu, saya dikabari mama saya meninggal. Tapi karena saya sudah dapat firman dan saya mau menyelesaikan sekolah Alkitab saya selama 9 bulan, saya tidak pulang. Kira-kira 1 bulan setelah mama saya tidak ada, saya pulang. Dan karena waktu itu saya kuliahnya belum selesai, jadi saya mau kuliah lagi. Dan dalam satu kejadian yang ilahi, Tuhan dorong saya untuk masuk kuliah bahasa Inggris. Sebenarnya papa saya mendorong saya masuk sekolah teologi karena punya panggilan jadi hamba Tuhan. Tapi ternyata saya harus di asrama 6 bulan, sedangkan papa saya baru kehilangan mama, perlu teman dan sebagainya. Akhirnya saya membatalkan itu, tidak jadi, dan akhirnya saya masuk kuliah bahasa Inggris. Saya tidak tahu, saudara. Saya hanya nurut karena Tuhan yang ngomong masuk kuliah bahasa Inggris. Tapi setelah saya masuk pelayanan tahun 92, awal-awal saya berganti departemen begitu banyak tuh. Saya pernah jadi penulis warta gereja jemaat, saya cari renungan, saya cari pengumuman.
Kemudian saya pernah jadi bendahara gereja, pernah jadi ketua kaum muda, pernah jadi bagian audio, video, visual waktu itu masih kaset dan video, saudara. Jadi selama beberapa tahun saya melayani, saya istilahnya berkutat dan berpindah-pindah di berbagai departemen. Sampai tahun 99, kira-kira setelah 7 tahun melayani, kami buka sekolah Alkitab 6 bulan di Ungaran waktu itu, yang bernama TSOA. Mungkin ada alumni di sini? Oh, ibu ini, ya, maaf terlalu banyak, kadang lupa. Ya, kemudian terakhir juga berganti Impact dan Harvey. Ya. Tadi ada satu teman alumni dari Nias yang ngobrol sebelum sesi, saudara. Saya bersyukur. Jadi saya kemudian, padahal saya bukan pilihan utama. Yang dicari adalah WL yang bisa buat acara di sini dan pemain keyboard, istri saya. Jadi meskipun saya sudah menikah tahun 97, ya sebelum saya lanjutkan, untuk saudara yang masih single, siapa yang masih single? Angkat tangan. Single dan mau menikah? Ada yang single tidak mau menikah? Jangan angkat tangan, saudara. Jodoh adalah penting, saudara. Kalau saudara menemukan jodoh yang dari Tuhan, itu akan membuat saudara bisa mencapai destiny saudara. Tapi sebaliknya kalau saudara salah pilih, itu seumur hidup akan bisa jadi penghambat dalam destiny saudara. Kalau yang sudah menikah, Pak, sudah terlambat. Terimalah istri pasangan saudara, dan mari kalau salah bertobatlah saudara, balik dan kejar Tuhan lagi, tanya Tuhan. Jadi jodoh adalah penting, saudara. Karena itu berdoalah sungguh-sungguh supaya mendapatkan jodoh yang benar-benar dari Tuhan. Ya, saya tidak bisa ceritakan terlalu banyak, terlalu panjang lebar, tapi saya tahu ini istri saya, dan memang ini satu-satunya. Saya memang memutuskan tidak mau pacaran sana sini, saya hanya mau ketemu satu wanita dan nikah. Sudah, itu aja, saudara. Dan sampai hari ini seperti itu. Jadi setelah kami menikah, beberapa tahun belum dikasih anak, sampai 99 kami kemudian ditugaskan di sekolah Alkitab. Dan saya masih ingat awal-awal ada seorang nabi Tuhan dari Afrika Selatan, bahkan 2. Dan ketika mereka mendoakan saya, mereka intinya berkata begini, kamu baru saja mulai dengan apa yang Tuhan mau dengan hidupmu. Loh, padahal saya sudah pelayanan berapa? Kira-kira 7 tahun, saudara. Tapi baru itu ketika saat saya jadi staf di sekolah Alkitab, disitulah saya sebenarnya baru memulai mengerjakan destiny saya, saudara. Jadi rupanya ada yang namanya masa persiapan, saudara. Seperti Yusuf. Yusuf itu diberi mimpi oleh Tuhan, intinya dia jadi akan penguasa, dan bahkan saudaranya akan datang dan tunduk menyembah. Tapi kenyataannya kan tidak seperti yang dia bayangkan. Dari anak kesayangan papanya hampir dibunuh, tapi Tuhan turun tangan, diselamatkan lewat Ruben. Jadi budak di rumah Potifar diangkat naik, dan kemudian masuk penjara, turun lebih dalam. Tapi justru dari situlah dia naik dan jadi penguasa kedua di Mesir. Dan kita tahu ceritanya, apa yang dia impikan, destiny yang Tuhan berikan digenapi. Saudara-saudaranya datang karena kelaparan untuk beli makanan, dan mereka menyembah. Mereka tidak mengenali Yusuf sampai Yusuf membuka dirinya, saudara. Artinya ada masa-masa seperti itu dalam hidup kita. Dan ini seringkali masa-masa yang kritis, saudara. Karena kadang kita tidak tahan dengan semua bantingan yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa kecewa dengan saudara kita yang dekat. Kita bisa sakit hati, kita bisa mengalami kegagalan, sepertinya Tuhan tidak bekerja, sepertinya Tuhan diam saja, sepertinya janjinya tidak digenapi. Itu bisa membuat iman kita runtuh. Dan salah satu hal yang membuat destiny kita terpotong adalah kalau kita kecewa, saudara. Ada banyak orang yang saya tahu zaman ketika 79 mereka berapi-api begitu rupa. Hari ini sudah ya jadi Kristen biasa, ada bahkan yang tidak, saudara. Itu terjadi. Seringkali tidak mudah untuk menjaga
api Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan sekarang saya akan terus berlanjut, saudara. Setelah saya masuk sekolah Alkitab jadi staf, baru itu berjalan beberapa tahun, baru Tuhan ini membuka pengertian saya tentang panggilan saya di Lukas 10 ayat 2 tadi, yaitu menyiapkan penuai-penuai di akhir zaman, saudara. Saya baru tahu detailnya, saudara. Setelah Pak, jadi ketika saya jadi staf di sekolah Alkitab, boleh saya dikata saya sebagai orang kedua karena Pak Petrus Agung jadi direkturnya, dan beliau sering pergi, akhirnya semua pelaksanaan diserahkan kepada istri saya, kepada saya dan istri, kemudian dibantu beberapa staf. Jadi ketika istri saya juga mulai banyak bepergian dengan Pak Petrus Agung, saya lebih banyak di tempat, saudara. Karena sekolahnya dari April sampai September, jadi saya di tempat mengawasi, menjadwal, dan apa yang saya pelajari kuliah bahasa Inggris ternyata berguna sekali. Karena di gereja waktu itu juga di sekolah Alkitab kami punya pembicara-pembicara dari luar, dan mau tidak mau saya yang ditunjuk, saudara. Kalau dalam pemerintahan saya ini menteri luar negerinya, kira-kira begitu. Jadi saya menghubungi staf pembicaranya, ngatur jadwal kedatangan, hotel, kemudian juga dibantu istri saya, jadwal khotbah. Kalau misalnya beberapa hari di tempat kami terus ada waktu selebihnya mereka mau diberikan pelayanan kemana dan sebagainya. Jadi ternyata Tuhan sudah ngerti bahwa satu kali ini bahasa Inggris akan berguna banyak ketika saya masuk dalam pelayanan. Sampai hari ini kami masih bersama-sama melayani dengan anak-anak dan keluarga Bapak Pendeta Petrus Agung, saudara. Saya sungguh berdoa supaya setiap saudara menemukan akan slot tadi. Karena hanya saudara yang bisa masuk di dalamnya dan menggenapi setiap panggilan destiny yang ada dalam hidup saudara. Tidak bisa orang lain. Saudara. Karena setiap kita punya panggilan yang unik, panggilan yang berbeda, karakter yang berbeda. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya tahu destiny? Salah satunya adalah dengan talenta, dengan kerinduan. Saya ini suka buku, suka ngajar sebenarnya. Dan saya suka sebenarnya. Sekolah Alkitab, training itu begitu saya suka. Dan saya tahu itu destiny saya. Dan sekarang kami karena tidak mengadakan sekolah Alkitab di gereja, di tempat, di Semarang, kami keliling. Sebelum pandemi kami keliling di banyak tempat di Kalimantan, di Sulawesi dan juga Jawa Tengah untuk membuat sekolah, ya kami bilang pastor school, kira-kira 1 minggu, saudara. Awal tahun yang lalu kami juga buat dengan satu gereja Tuhan dan satu alumni di Surabaya beberapa hari. Itu yang bisa saya sampaikan kepada setiap saudara. Mari kejar Tuhan, kejar setiap destiny yang Tuhan berikan dan tetapkan. Itu sudah ditulis, dan ketika kita menggenapinya, kita memuaskan hati Tuhan. Amin.